Diduga akibat korsleting listrik, sebuah minibus di Goa, Sulawesi Selatan terbakar. Meski sempat membuat panik warga, api di bagian depan mobil bisa dengan cepat dipadamkan. Sebuah minibus terbakar di depan ruko salah satu warga di Jalan Sultan Hasanuddin, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Api tiba-tiba muncul dan terus membesar di bagian lampu dan mesin mobil bagian depan hingga membuat panik warga. Sejumlah warga pun berusaha memadamkan api dengan menggunakan air dan kain basah agar tidak meluas ke seluruh bagian mobil. Tak lama kemudian, api berhasil dipadamkan. Seorang anak di Indramayu, Jawa Barat tega membunuh ayah kandung dan menguburnya di pekarangan rumah. Keluarga tak menyangka pelaku tega menghabisi nyawa ayahnya karena pelaku merupakan anak kesayangan korban. Murtado, pelaku pembunuhan sadis terhadap ayahnya, dikenal sebagai sosok pendiam oleh keluarga dan warga di Desa Eretan Kulon, Kecamatan Kandang Haur, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Anak bungsu dari 6 bersaudara ini diketahui tinggal seorang diri di rumah bekas peninggalan orang tuanya yang sekaligus jadi lokasi tragedi yang menewaskan Casim, ayahnya. Murtado bahkan menguburkan jasad ayahnya di pekarangan rumah dengan kedalaman 2 meter sejak September lalu. Ismail, kakak pelaku, mengatakan jika sang ayah begitu menyayangi Murtado hingga berulang kali membela adiknya saat bermasalah dengan tetangga. Bahkan di antara anak yang lain, Murtado disekolahkan oleh korban hingga jenjang diploma. Keluarga tak menyangka pelaku tega menghabisi nyawa korban secara keji. Ya nggak kaget lagi lah. Orang alim, dia baik sama saya, sama orang-orang, kok tega membunuh ayah kandung sendiri. Padahal dia yang disayang orang. Sama bungsu Pak ya? Iya, padahal sekolah tinggi sama bapak saya, sama ibu saya, sama cara dia sampai 3. Sementara Ketua RT setempat sempat curiga dengan tidak terlihatnya korban sejak 2 bulan terakhir. Bahkan Ketua RT sempat menanyakan kepada pelaku, namun pelaku memastikan jika ayahnya tengah belajar ilmu di luar kota. Nggak ada. Oh, nggak ada. Bapak sendiri sempat mengecek sebagai selaku RT ke sini? Saya juga sering bertemu karena di sini sering bertemu sama sering bertemu. Murtado, sering ngobrol bareng, kadang ngopi bareng. Diketahui usai menghabisi nyawa ayahnya gara-gara warisan, Murtado yang juga berusaha menghabisi nyawa Fatma, kakaknya, dengan cara membekap dan memukulnya dengan balok. Namun upaya tersebut gagal setelah kakak pelaku lainnya, Ismail, mengetahui penganiayaan itu dan segera melarikannya ke rumah sakit. Dari laporan penganiayaan pelaku terhadap kakaknya itulah pembunuhan keji yang dilakukan Murtado terhadap Casim terungkap. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toh Iskandar, iNews melaporkan. Tidak dapat izin di Masjid Istiqlal, reuni 212 akan gelar reuni di Masjid Atin, Makassar, Jakarta Timur. Sejumlah peserta mulai berdatangan dan petugas kepolisian lakukan sterilisasi. Sejumlah peserta reuni 212 mulai berdatangan ke Masjid Atin di Jalan Raya Taman Mini, Cipayung, Jakarta Timur. Peserta yang datang berasal dari wilayah Kalimantan dan Palembang. Petugas kepolisian dari Polresta Jakarta Timur dan Polda Metro Jaya juga tengah melakukan persiapan untuk melakukan penjagaan dan melakukan sterilisasi di seluruh sudut area masjid. Nantinya akan melakukan penjagaan selama kegiatan berlangsung. Reuni 212 berlangsung mulai Jumat dini hari, tepatnya pukul 3 hingga pukul 9 Jumat pagi esok. Acaranya insya Allah mulai kita diawali dari jam 3 pagi. Kita mengadakan sholat tahajud bersama. Kemudian akhirnya kita sampai ke sholat subuh. Nah, setelah sholat subuh berjamaah, langsung kita mengadakan munajat kepada Allah, berzikir, bersolawat, kemudian sampai syuruk. Besok Komisi 1 DPR akan gelar fit and proper test calon tunggal Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. Yudo mengaku siap jalani uji kepatutan dan kelayakan DPR.
Sehari jelang uji kepatutan dan kelayakan DPR, Kasal Laksamana Yudo Margono dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa melepas Satgas Maritim Task Force Unifil untuk misi perdamaian di Lebanon. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengaku senang Presiden Jokowi menunjuk Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono menjadi calon Panglima TNI. Andika meyakini Yudo dipilih karena berbagai pertimbangan. Sementara Laksamana Yudo sendiri menyatakan siap untuk menjalani fit and proper test. Persiapannya ya kita siapkan bahan-bahan yang besok akan dipertanyakan oleh Komisi 1. Apa? Ya sudah, ya harus disiap dong. Kisi-kisi dikit Pak. Nanti setelah fit and proper test saya sampaikan. Kisi-kisinya bukan saya dong, yang nanya kan nanti Komisi 1 nanya Komisi 1. Kenapa? Nanti sabar nanti besok selesai fit and proper test saya sampaikan pada rekan media. Tantangan untuk Pak Yudo banyak, karena memang masalah itu selalu ada, dan itu kan teori organisasi Mbak. Jadi ruang perubahan, ruang perbaikan selalu ada. Tapi Presiden mempercayakan kepada Kasal untuk menjadi Panglima, pasti sudah melalui berbagai pertimbangan yang Presiden yakin Pak Yudo akan mampu menjadi Panglima. Komisi 1 DPR RI Jumat besok akan menggelar uji kelayakan untuk calon Panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa. Uji kelayakan akan dijalani dalam beberapa tahap. Pada pukul 13.30 kita akan mulai dengan fit and proper test, ya. Urut-urutan dalam uji kelayakan itu kira-kira seperti ini. Paparan calon Panglima TNI, nah, begitu ya, selama 30 menit. Kemudian dilanjutkan pertanyaan pendalaman oleh masing-masing perwakilan fraksi. Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono merupakan calon tunggal pengganti Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI. Surat Presiden berisi usulan telah diserahkan ke DPR. Laksamana Yudo Margono lahir di Madiun 26 November 1965. Artinya lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 1988 ini hanya akan menjabat sebagai Panglima TNI selama kurang dari 1 tahun. Sebelum menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Laut pada Mei 2020, Laksamana Yudo juga sempat menempati sejumlah jabatan strategis di TNI Angkatan Laut. Pemirsa, 28 kuda akan digunakan untuk menarik 12 kereta kencana dalam acara ngunduh mantu pernikahan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono. Para pemilik kuda kebanjiran order untuk menarik kereta kencana dalam prosesi pernikahan putra bungsu Presiden Jokowi. Dua 12 kereta kencana akan memeriahkan prosesi ngunduh mantu putra Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep dengan Erina Gudono. 28 kuda akan dikerahkan untuk menarik 12 kereta tersebut. Pemilik kuda-kuda ini adalah warga Jajar, Solo, Jawa Tengah, Mujiono Prasetyo. Nama Mujiono sudah tidak asing lagi dengan Jokowi. Pasalnya, kuda milik Mujiono kerap dipakai oleh Jokowi sejak masih menjadi wali kota Solo. Ditemui di rumahnya, Mujiono mengaku tak menyangka dirinya kembali dipercaya oleh Jokowi yang kini telah menjadi presiden. Mujiono mengaku tidak memasang tarif dan menerima berapapun bayaran yang akan diberikan kepadanya. Aku, sebenarnya dari awal aku tidak tahu kalau pakai apa istilahnya dipakai matenan Mas Kayang itu tidak tahu. Pokoknya saya diperintahkan 12 kereta. Terus kudanya gini ya sudah tak siapke. Nah terus waktu yang dekat ini tahu-tahu kok buat pernikahan itu. Selain meminjamkan kuda miliknya, rekan dan keluarga Mujiono juga akan bertugas sebagai kusir kereta saat acara ngunduh mantu Kaisang dan Erika nanti.
Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad dikukuhkan sebagai Profesor Bidang Ilmu Hukum Universitas Pakuan. Eksekutif Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo menyebut capaian akademis Sufmi Dasko sebagai inspirasi untuk semua kalangan. Sidang terbuka Senat Akademik Universitas Pakuan mengukuhkan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad sebagai Profesor Bidang Ilmu Hukum. Dalam orasi ilmiahnya, Ketua Harian DPP Partai Gerindra ini menyampaikan tentang pemilu demokratis dan bermartabat dalam bingkai semangat kedaulatan rakyat. Dalam gagasan tentang demokrasi, maka setidaknya satu sistem politik demokratis ditentukan oleh tingkat partisipasi politik warganya dalam pemilihan umum yang diakui adanya hak pilih secara universal. Capaian akademis Sufmi Dasko mendapat apresiasi dari Eksekutif Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo. HT yang telah mengajar di lebih dari 180 perguruan tinggi menilai gelar guru besar yang diraih Sufmi Dasko adalah sesuatu yang dapat menginspirasi. Hebat, luar biasa. Sebagai politisi yang berhasil jadi Ketua Harian Gerindra, kemudian Wakil Ketua DPR RI, juga memiliki gelar doktor, sekarang profesor. Ini merupakan satu inspirasi tentunya bagi semua, termasuk juga bagi saya. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto turut hadir dalam pengukuhan Sufmi Dasko. Ketua Umum Partai Gerindra ini mengingatkan agar gelar profesor yang telah disandang dapat dipertanggungjawabkan dengan baik untuk kemajuan bangsa dan negara. Tim Liputan iNews melaporkan. Usai jeda ada informasi mengenai tim Animal Care Palang Merah Indonesia yang menyelamatkan sejumlah hewan terlantar di lokasi gempa Cianjur. Kami segera kembali.